Potongan ini biasanya digunakan untuk membuat menu makanan seperti rendang, asam-asam, sate, sop daging, soto daging, atau sambal goreng. Potongan ini juga dikenal sebagai saikoro untuk bagian tenderloin. Potongan slice. Potongan daging sapi yang memanjang ini sering digunakan untuk membuat dendeng, yakiniku, sukiyaki, atau menu grill pada resto all you can eat. Selanjutnya, potongan fillet. Potongan ini pasti sering kamu jumpai jika memesan menu steak. Irisannya bisa memanjang atau membulat sesuai dengan kebutuhan. Irisan bentuk steak. Irisan ini jarang kita temui untuk menu masakan Indonesia, tapi sering jadi variasi untuk membuat menu masakan tumis-tumisan. Nah, misalnya nih, tumis daging dan jagung manis. Potongan pendek nih. Nah, untuk potongan pendek, jenis potongan ini sering kita jumpai pada bagian iga, buntut, atau kaki sapi. Tujuannya adalah memperpendek serat agar mudah untuk dinikmati. Contoh menunya nih, yang dapat kamu olah adalah sop buntut, sop kaki sapi, atau iga bakar. Potongan selanjutnya adalah cincang kasar. Potongan daging yang dicincang secara kasar banyak dimanfaatkan untuk membuat menu abon atau campuran dalam saus pasta. Potongan yang tak kalah sering kita gunakan adalah potongan cincang halus. Biasanya digunakan untuk membuat bakso, sosis, galantin, atau rolade. Kita akan belah menjadi dua bagian terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan potong bagian bawah seperti ini, bagian pahanya, dan nanti di bagian tengah itu bisa kita patahkan seperti ini. Setelah terbagi menjadi dua bagian, selanjutnya kita potong bagian paha dan ini kita ambil bagian sendinya supaya memudahkan proses pemotongan. Kalau kena bagian sendinya, ini jadi gampang banget saya lovers. Oke. Dan satu bagiannya kembali lagi. Dan ini kita potong di bagian tengahnya. Untuk brutonya ini bisa dibuang terlebih dahulu dan bisa juga untuk dipakai. Ini kita buang dulu ya. Dan ini bagian bawahnya sudah menjadi 4 bagian. Sekarang kita lanjut ke bagian dada. Selanjutnya kita potong bagian sayapnya. Kita sisihkan, ini juga bagian sendinya. Jadi kalau kita tepat di bagian persendiannya, ini potongnya jadi mudah banget. Selanjutnya kita belah bagian punggungnya. Nah, ini bisa kita belah dari bagian tengah seperti ini. Nah, bagian dadanya ini kita potong lagi bagian punggungnya. Dan yang terakhir bagian dada. Bagian dadanya kita potong menjadi dua bagian. Ini kita potong menyerong seperti ini. Dan kita potong sama besar.
Dan ini sudah kita potong menjadi 12 bagian. Kalau Sese Lovers ingin memotong kembali menjadi 14 bagian, Sese Lovers bisa ambil bagian paha atas. Yang ini kita potong menjadi 2 bagian lagi. Dan bahan yang diperlukan adalah talenan yang dilapisi dengan serbet kerja agar talenannya tetap pada tempatnya, 2 buah pisau, ikan. Di sini saya menggunakan 2 ekor ikan jenis flatfish dan 1 ekor ikan jenis roundfish. Dan terakhir adalah baki. Potongan yang pertama adalah potongan darn. Potongan darn adalah jenis potongan di mana ikan dipotong dengan ketebalan sekitar 1 sampai 1,5 cm beserta dengan tulang ikannya. Ikan yang biasa digunakan dalam potongan ini adalah roundfish. Potongan selanjutnya adalah potongan troncom. Potongan troncom adalah potongan ikan yang dipotong dari ikan yang berbentuk pipih atau flatfish, di mana potongan ini berbentuk bulat utuh. Potongan ikan ini langsung dipotong bulat utuh disertai durinya juga. Selanjutnya adalah filleting, di mana ikan dipotong tanpa mengambil tulang dan kulitnya, di mana proses tersebut disebut dengan skinning. Selanjutnya ada potongan delis, di mana potongan ikan dari hasil file yang dilipat 2 dan biasanya diberi isian pada bagian tengah. Selanjutnya adalah paupiet, di mana paupiet adalah potongan ikan yang juga dari hasil file diberi isian kemudian digulung dan direkatkan menggunakan tusuk gigi atau benang. Selanjutnya ada supreme, di mana supreme adalah potongan ikan yang diiris miring dari hasil potongan file. Dan yang terakhir ada potongan gojun, di mana potongan ikan dipotong sebesar ibu jari.